Hai halo semuanya, saya Raina Farliahoti dengan NIM 24150300010. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tablet bersalut 1. Nah, tablet bersalut 1 merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi dengan lapisan tambahan di bagian luar tablet. Nah, pembahasan kali ini akan mencakup tahap preformulasi, tujuan pelapisan, jenis-jenis tablet bersalut, evaluasi mutu, serta pertimbangan pemilihan jenis pelapisan dalam terapi. Nah, kita langsung masuk saja dalam materi pertama mengenai preformulasi tablet bersalut. Nah, pada tahap preformulasi terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan sebelum proses pelapisan dilakukan. Pertama adalah ukuran tablet inti, karena ukuran ini akan menentukan keseragaman lapisan yang terbentuk. Kedua adalah kekerasan permukaan tablet, di mana permukaan yang terlalu kasar dapat menyebabkan pelapisannya tidak merata. Selain itu, kestabilan bahan aktif juga sangat penting, karena proses pelapisan sering melibatkan panas dan pelarut yang dapat memengaruhi stabilitas obat. Yang terakhir, perlu diperhatikan interaksi antara pelarut dan polimer dengan bahan aktif agar tidak terjadi degradasi atau reaksi yang dapat menurunkan efektivitas obat. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai tujuan pelapisan tablet. Pelapisan tablet memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah untuk melindungi zat aktif dari pengaruh lingkungan seperti cahaya, udara, dan kelembapan. Yang berikutnya, pelapisan digunakan untuk menutupi rasa atau bau yang tidak enak yang dikenal sebagai masking rasa. Nah, selain itu, pelapisan juga berfungsi untuk mengatur pelepasan obat, misalnya pelepasan tertunda agar obat tidak hancur di lambung tetapi di usus. Terakhir, pelapisan juga digunakan sebagai identifikasi visual seperti pemberian warna atau logo pada obat. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi mengenai jenis-jenis tablet bersalut. Yang pertama ada tablet salut film atau film coated tablet. Nah, tablet salut film adalah tablet yang dilapisi dengan lapisan tipis berbasis polimer. Eksipien utama yang digunakan biasanya meliputi polimer seperti HPMC, plasticizer seperti PEG, serta pelarut seperti air atau etanol. Nah, proses pelapisan dilakukan dengan metode penyemprotan larutan pelapis ke tablet yang diputar dalam alat khusus. Keunggulan tablet salut film adalah lapisannya tipis, prosesnya cepat, dan tidak terlalu menambah ukuran tablet. Namun, kendalanya adalah proses ini memerlukan kontrol yang ketat terhadap suhu, kelembapan, dan kecepatan penyemprotan agar hasil pelapisannya merata. Selanjutnya ada tablet salut gula. Nah, tablet salut gula menggunakan larutan gula sebagai bahan pelapis. Prosesnya terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap penyegelan, pelapisan dasar atau subcoating, penghalusan atau smoothing, pewarnaan atau coloring, dan yang terakhir pemolesan atau polishing. Nah, eksipien yang digunakan umumnya adalah sukrosa, gelatin, dan pewarna. Nah, tablet jenis ini memiliki tampilan yang menarik dan mengkilap, namun prosesnya lebih lama, membutuhkan biaya yang lebih tinggi, dan menyebabkan ukuran tablet menjadi lebih besar. Selanjutnya atau yang terakhir ada tablet salut enterik. Nah, tablet salut enterik ini dirancang agar tidak larut di lambung tetapi larut di usus. Polimer yang digunakan biasanya CAP dan HPMC. Tujuan utama pelapisan ini adalah untuk melindungi obat dari asam lambung atau mencegah iritasi lambung akibat obat. Nah, syarat tablet enterik adalah tidak hancur pada kondisi asam di lambung tetapi dapat larut pada kondisi basa di usus. Evaluasi dilakukan dengan uji disolusi bertahap, yaitu menggunakan media asam terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan media basa. Materi selanjutnya adalah evaluasi mutu tablet bersalut. Nah, evaluasi mutu tablet bersalut dilakukan berdasarkan Farmakopeia Indonesia dan United States Pharmacopeia. Nah,
Parameter yang diuji meliputi keseragaman bobot, kekerasan tablet, kerapuan atau friabilitas, waktu hancur, serta uji disolusi. Nah, evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa tablet memiliki kualitas yang baik, aman digunakan, dan memberikan efek terapi yang optimal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertimbangan pemilihan jenis pelapisan. Pemilihan jenis pelapisan harus disesuaikan dengan sifat bahan aktif dan tujuan terapi. Jika bahan aktif sensitif terhadap asam lambung, maka digunakan pelapisan enterik. Jika tujuan utama adalah memperbaiki rasa dan tampilan, maka pelapisan film atau bula dapat digunakan. Selain itu, faktor lain seperti biaya produksi, stabilitas obat, dan target pelepasan juga harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis pelapisan yang paling sesuai. Sebagai kesimpulan, tablet bersalut merupakan bentuk sediaan yang sangat penting dalam farmasi karena dapat meningkatkan stabilitas, kenyamanan penggunaan, serta efektivitas obat. Oleh karena itu, pemilihan jenis pelapisan harus dilakukan secara tepat berdasarkan karakteristik bahan aktif dan tujuan penggunaannya. Sekian materi dari saya mengenai tablet bersalut 1, semoga dapat membantu. Terima kasih.